Kisah nyata horor pesugihan pedagang ayam suwir pedas gurih. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau, terlihat kehidupan yang tampak sederhana namun damai. Di tengah suasana pedesaan yang tenang, berdirilah sebuah rumah kayu tua yang sudah mulai lapuk, dihuni oleh Erik, seorang pria berusia 35 tahun dengan wajah penuh garis-garis kerutan akibat kerja keras. Erik memiliki tubuh kekar, hasil dari bertahun-tahun bekerja di ladang. Matanya yang tajam menatap penuh harapan, namun kadang terlihat kelam, mencerminkan beban hidup yang dipikulnya. Istrinya, Sari, adalah sosok wanita berusia 30 tahun dengan rambut panjang yang sering diikat rapi. Wajahnya yang oval dihiasi senyuman manis, meskipun akhir-akhir ini tampak sayu. Sari adalah ibu yang penuh kasih untuk kedua anak mereka, Rani dan Budi, yang masing-masing berusia 8 dan 6 tahun. Keluarga ini selalu berusaha menjaga kebahagiaan di tengah kesulitan. Erik baru saja memulai usaha baru, menjual ayam suwir pedas gurih. Dia terinspirasi dari banyaknya orang yang menyukai hidangan tersebut di desa. Dengan modal yang terbatas, dia membeli seekor ayam dari tetangga dan mulai mencoba resep yang diwariskan oleh neneknya. Setiap sore, dia menjajakan dagangannya di depan rumah, berharap bisa menarik perhatian tetangga dan pengunjung yang lewat. Namun, segalanya tak berjalan mulus. Setelah beberapa bulan berjualan, Erik merasa usahanya stagnan. Meskipun rasa ayam suwirnya enak, pelanggan tidak kunjung berdatangan sebanyak yang diharapkan. Setiap malam, setelah berjualan, dia duduk di beranda rumah, memandang rembulan dengan hati yang berat, mempertanyakan keputusan yang diambilnya. Keluarga mereka mulai tertekan secara finansial, utang untuk membeli bahan baku terus menumpuk, dan tabungan mereka semakin menipis. Sari, yang biasanya optimis, mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ia kerap kali terbangun di tengah malam, terdiam dengan tatapan kosong, seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Erik berusaha menanyakan apa yang terjadi, namun Sari hanya menjawab bahwa dia merasa lelah dan butuh istirahat. Beberapa kali, Erik mendapati Sari berbicara sendiri saat tengah malam, suaranya pelan dan penuh ketakutan, membuat hatinya bergetar. Suatu sore, setelah selesai berjualan, Erik menemukan Sari duduk di sudut dapur, menatap kosong ke arah dinding. "Ada apa, Sari?" tanya Erik dengan nada lembut. Sari menggelengkan kepala, namun Erik dapat melihat air mata menggenang di sudut matanya. Dia merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kelelahan. Kondisi ini semakin membuat Erik gelisah. Di tengah kesulitan yang mereka hadapi, ada bisikan di dalam hatinya yang terus bertanya-tanya, apakah ada yang tidak beres dengan usaha ayam suwirnya? Apakah ada sesuatu yang menghalangi keberhasilan mereka? Dalam keputusasaannya, Erik mulai mencari cara untuk mengatasi masalah ini. Di desa, desas-desus tentang pesugihan mulai terdengar. Beberapa warga yang pernah mengalami kesulitan finansial mengklaim bahwa mereka telah melakukan perjanjian dengan makhluk gaib untuk mendapatkan kekayaan. Erik, yang sebelumnya tidak percaya pada hal-hal mistis, mulai merasa tertarik. Dalam benaknya, ia merasa terjebak antara harapan dan ketakutan. Suatu malam, saat Erik terjaga, dia mendengar suara angin berbisik di luar jendela. Suara itu membawa pesan yang samar, seolah-olah memanggilnya untuk mencari solusi di luar akal sehat. Dalam keadaan bingung dan terdesak, Erik mulai mempertimbangkan semua opsi, meski dia tahu bahwa jalan itu bisa berbahaya. Dengan latar belakang kehidupan yang penuh perjuangan, Erik, Sari, dan anak-anaknya terjebak dalam labirin harapan dan ketidakpastian. Dengan suasana desa yang penuh dengan ketenangan dan keindahan alam, di balik itu tersimpan sebuah kisah kelam yang akan menguji ketahanan dan moralitas mereka. Keputusan yang akan diambil Erik akan mengubah takdir keluarga ini selamanya. Hari-hari berlalu, dan meskipun usaha ayam suwir Erik tampak menjanjikan, beban di pundaknya semakin berat. Di satu sisi, dia berusaha keras untuk menarik perhatian pelanggan dengan promosi dan variasi menu, sambil di sisi lain, dia selalu merasakan gelisah yang terus menghantuinya. Sari, yang seharusnya menjadi pendukung utama dalam usahanya, tampak semakin jauh.
Ketegangan di rumah mereka mulai terasa. Suatu sore, setelah kembali dari pasar, Erik melihat Sari duduk di kursi kayu tua di teras, matanya terpejam. Dia mendekat dan merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Wajah Sari pucat, seakan warna kebahagiaan menghilang. "Sari, apa kamu baik-baik saja?" tanya Erik, perasaan cemas menggelayuti hatinya. Sari membuka matanya, tetapi pandangannya kosong, seolah dia tidak melihat Erik di hadapannya. Seminggu setelah kejadian itu, saat Erik tengah menyiapkan bumbu untuk ayam suwir, Sari tiba-tiba terjatuh. Erik panik, berlari ke sisinya, mengangkatnya dengan lembut, dan membawanya ke rumah sakit. Di ruang tunggu, aroma antiseptik memenuhi udara, dan suara langkah kaki dokter menggema, menambah ketegangan yang sudah menyelimuti hati Erik. Setelah pemeriksaan yang panjang, dokter akhirnya memberitahunya, secara fisik, dia tidak mengalami masalah. Mungkin ini lebih kepada tekanan psikologis. Kembali ke rumah, Erik tidak bisa menyingkirkan rasa cemasnya. Sari berbaring di ranjang dengan mata yang terpejam, meringkuk seperti anak kucing. Dia hanya berbicara sedikit, dan ketika Erik mencoba memeluknya, Sari hanya mengangguk lemah. Dalam hati, Erik merasa seolah ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar masalah kesehatan yang mengganggu mereka. Dia mulai mengingat kembali semua kejadian aneh yang terjadi pada Sari dalam beberapa minggu terakhir. Setiap malam, Sari terbangun dengan keringat dingin mengalir di pelipisnya, terengah-engah seolah baru saja berlari. Erik sering mendengar desahan dan keluhan Sari, dan saat dia bertanya, Sari hanya menjawab, "Aku tidak tahu, Erik." Rasanya seperti ada yang mengikutiku. Ketakutan itu semakin mengakar di hati Erik, dan dia merasa terjebak dalam sebuah siklus gelap yang tidak bisa dia pahami. Di tengah malam, Erik terbangun mendengar suara bisikan lembut. Dia berusaha mencari sumber suara, namun hanya menemukan kegelapan yang menyelimuti rumah. Suara itu seolah memanggilnya, mengajaknya untuk mencari jawaban. Dalam keadaan bingung, Erik mulai meragukan pilihannya. Apakah usaha ayam suwirnya benar-benar membawa berkah atau justru malapetaka? Seiring waktu, desas-desus tentang pesugihan semakin menguat di desanya. Beberapa orang yang dulunya juga mengalami kesulitan finansial kini menjadi kaya raya setelah melakukan ritual tertentu. Erik mendengar cerita-cerita tentang orang-orang yang berani mengambil risiko demi kekayaan. Ada yang mengatakan bahwa mereka berkomunikasi dengan makhluk gaib yang memberikan kekayaan dengan imbalan tertentu. Dia merasa bingung, antara logika dan harapan yang terus menggelora dalam dirinya. Ketika Erik mengunjungi pasar, dia mendengar seorang pedagang tua berbicara tentang dukun yang bisa membantu mengubah nasib. Hanya perlu sedikit pengorbanan, kata pedagang itu, menggoda rasa ingin tahunya. Ketika Erik pulang, pikirannya terombang-ambing antara keraguan dan harapan. Mungkin inilah jalan keluar dari semua kesulitan yang mereka hadapi. Namun, konflik batin mulai muncul. Di satu sisi, dia ingin membahagiakan keluarganya dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Di sisi lain, dia merasa takut akan konsekuensi dari keputusan yang mungkin harus dia ambil. Dalam pencarian jawaban, Erik semakin terjerat dalam ketidakpastian yang semakin dalam. Ketika malam menjelang, Erik duduk di beranda rumah, memandangi bintang-bintang di langit. Dia merasakan sebuah panggilan, sebuah dorongan untuk mengambil langkah yang lebih jauh. Perasaan bersalah dan ketakutan bergelut dalam dirinya, tetapi harapan akan kekayaan dan keberhasilan mengalahkan segalanya. Dengan tekad yang baru, Erik memutuskan untuk mencari dukun tersebut, berharap bisa mengubah takdir keluarganya. Namun, ia tak menyadari bahwa langkah ini akan membawanya ke dalam kegelapan yang lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Hari-hari berikutnya terasa semakin tegang bagi Erik. Pikiran tentang dukun yang bisa membantunya mengubah nasib terus mengusik benaknya. Setiap kali dia melihat Sari, wajahnya yang pucat dan tatapan kosongnya hanya semakin memperkuat tekadnya untuk mencari jalan keluar dari kesulitan ini. Dengan hati berdebar, ia akhirnya memutuskan untuk menemui dukun yang sering dibicarakan di pasar. Suatu pagi, setelah menyiapkan ayam suwir untuk dijual,
Erik berangkat menuju pinggiran desa, tempat di mana dukun itu tinggal. Jalan setapak yang dilalui dikelilingi oleh pepohonan rimbun dan suara alam yang tenang. Namun, dalam hatinya, dia merasakan kegelapan yang mengintai, seolah-olah setiap langkah menuju rumah dukun itu adalah langkah menuju jurang ketidakpastian. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Erik tiba di sebuah rumah kecil yang sederhana, dikelilingi tanaman liar dan aroma rempah yang kuat. Dukun itu, seorang wanita tua dengan kulit berkerut dan mata tajam, menyambutnya dengan senyuman misterius. "Aku tahu kenapa kamu datang," ujarnya, suaranya dalam dan berwibawa. Erik merasa seolah-olah wanita itu bisa membaca pikirannya. Erik, dengan suara bergetar, mulai menceritakan semua kesulitan yang mereka hadapi. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk seolah memahami setiap kata yang diucapkan. Setelah Erik selesai, dukun itu berkata dengan tenang, "Kekayaan yang kamu cari tidak akan datang tanpa harga yang harus dibayar. Setiap perjanjian memiliki konsekuensi." Dukun itu menjelaskan bahwa untuk mendapatkan keberuntungan, Erik perlu melakukan ritual yang melibatkan sesaji dan tumbal. Dalam hatinya, Erik merasakan gelombang ketakutan, tetapi harapan akan masa depan yang lebih baik untuk Sari dan anak-anaknya mengalahkan ketakutan itu. Dia bertanya, "Apa yang harus saya lakukan?" Dengan langkah-langkah yang jelas, dukun mulai menjelaskan ritual tersebut. Erik harus membawa ayam terbaik yang dimilikinya, ditambah dengan beberapa bahan lain seperti beras, bunga, dan lilin. "Kamu harus mengorbankan sesuatu yang berharga, dan dalam pengorbanannya, kamu akan mendapatkan balasan yang sesuai," kata dukun itu. Kembali ke rumah, Erik merasa berdebar. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan bisa berisiko, tetapi dia terjepit oleh kebutuhan dan harapan. Dalam perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi dengan gambaran masa depan yang cerah, usaha ayam suwir yang berkembang, kebahagiaan di wajah Sari, dan tawa anak-anaknya. Malam itu, Erik mempersiapkan semua yang diperlukan untuk ritual. Dia memilih ayam paling sehat dari peliharaannya, yang telah dibesarkannya dengan penuh kasih. Dia merasa berat hati ketika harus mengorbankannya, tetapi dibayangi oleh harapan yang menggelora, ia melanjutkan persiapan. Dengan tangan bergetar, dia menyiapkan sesaji di halaman belakang rumah. Saat malam menjelang, Erik mulai merasakan atmosfer yang berbeda. Suasana menjadi hening, hanya terdengar suara jangkrik dan desiran angin. Dengan lilin menyala di sekeliling, dia mengatur sesaji dalam lingkaran. Dalam hatinya, ia berdoa, berharap agar kekayaan segera datang. Ritual dimulai. Erik memanggil makhluk gaib yang dijanjikan dukun, berharap bisa terhubung dengan dunia lain. Dia mengucapkan mantra yang diajarkan, menatap ayam yang terikat. Dalam momen itu, dia merasakan ketegangan yang membara, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Tiba-tiba, saat ia memotong leher ayam, suara aneh bergema di sekelilingnya. Erik merasakan hawa dingin yang menyentuh kulitnya, seakan ada kehadiran lain yang mengelilinginya. Dalam ketakutan dan ketegangan, dia terus melakukan ritual dengan harapan akan balasan yang cepat. Setelah selesai, Erik merasa lelah tetapi penuh harapan. Dia kembali ke dalam rumah, dan saat melihat Sari yang tertidur, hatinya bergetar. Dia berdoa agar semua ini akan terbayar, dan harapannya untuk kebahagiaan keluarga bisa segera terwujud. Namun, seiring berjalannya waktu, sesuatu yang tidak biasa mulai terjadi. Setiap malam, Sari semakin gelisah, dan mimpi buruknya semakin menjadi-jadi. Dia mulai berbicara dalam tidurnya, seringkali menyebut nama-nama yang tidak dikenal. Erik merasa terjebak dalam lingkaran setan, di mana setiap harapan yang muncul justru diimbangi dengan ketakutan yang terus mengintai. Keluarga mereka mulai merasakan dampak dari keputusan yang diambil Erik. Sari semakin terpuruk dalam ketidakpastian, dan anak-anak mereka merasakan suasana tegang di rumah. Erik berusaha mengabaikan semua itu, tetap fokus pada impian untuk mendapatkan kekayaan yang dijanjikan. Namun, semakin dalam dia terjerumus, semakin sulit bagi dirinya untuk membedakan antara kenyataan dan ilusi yang diciptakan oleh pilihan-pilihan yang telah diambilnya.
Ketika hari-hari berlalu, Erik merasa ada sesuatu yang mulai mengganggu ketenangannya. Suasana di rumah semakin mencekam, dan kehadiran yang tak terlihat seolah mengintai mereka. Dia mulai meragukan keputusan yang diambil, tetapi harapan akan masa depan yang lebih baik terus mendorongnya maju, meskipun dengan risiko yang semakin besar. Hari-hari berlalu setelah ritual yang dilakukan Erik, dan tanda-tanda ketegangan di rumah semakin terlihat. Meskipun usaha ayam suwirnya mulai mendapatkan perhatian dari beberapa pelanggan, kebahagiaan yang semestinya hadir justru sirna oleh bayang-bayang gelap yang terus mengintai. Sari kini sering terbangun di malam hari, berteriak ketakutan dan terengah-engah. Mimpi buruknya semakin menjadi-jadi, dan Erik merasa frustasi melihat keadaan istrinya yang semakin memburuk. Suatu malam, saat Erik sedang menyiapkan ayam suwir untuk dijual, dia mendengar suara gemerisik di luar. Dengan rasa curiga, dia melangkah keluar, hanya untuk mendapati Sari berdiri di tengah halaman, matanya kosong dan tatapannya menakutkan. "Sari, apa yang kau lakukan di sini?" tanya Erik, suaranya bergetar karena khawatir. Sari tidak menjawab, tubuhnya kaku, seolah terperangkap dalam dunia lain. Ketika Erik mendekatinya, Sari berbalik dan berlari ke arah hutan di belakang rumah. Tanpa berpikir panjang, Erik mengikuti istrinya. Hutan itu gelap dan menakutkan, angin berdesir seolah memperingatkan bahwa mereka tidak sendirian. Dalam pencarian itu, Erik merasakan kegelapan yang menyelimuti sekelilingnya, dan setiap langkahnya terasa semakin berat. Akhirnya, mereka sampai di sebuah clearing di hutan, tempat yang penuh dengan aura mistis. Di tengah clearing, Erik menemukan Sari terjatuh, matanya terpejam dan tubuhnya bergetar. Dalam keadaan putus asa, Erik mendekatinya dan berusaha membangunkannya. Tiba-tiba, suara berbisik memenuhi udara, suara yang sama yang dia dengar saat melakukan ritual. "Kau telah memanggilku, Erik," bisik suara itu, menggetarkan jiwa Erik. Erik terkejut, dan jantungnya berdegup kencang. "Siapa kau? Apa yang kau inginkan?" tanyanya dengan suara penuh ketakutan. "Aku adalah makhluk yang kau panggil dalam ritualmu. Kekayaan yang kau cari akan datang, tetapi dengan biaya yang harus dibayar." Suara itu membuat Erik semakin gelisah. Dia menyadari bahwa dia telah terjebak dalam perjanjian yang mengerikan. Saat terbangun, Sari menatap Erik dengan tatapan kosong. "Erik, ada yang mengikutiku," katanya dengan suara pelan. "Aku melihat sosok yang tidak bisa aku jelaskan." Hati Erik bergetar mendengar kata-kata Sari. Dalam sekejap, dia menyadari bahwa semua ini adalah akibat dari pilihannya untuk melakukan pesugihan. Keluarga mereka semakin terperosok dalam kegelapan. Keesokan harinya, Erik menemui dukun untuk mencari solusi. Dia merasa bahwa dia perlu menghentikan semua ini sebelum semuanya terlambat. Di hadapan dukun, Erik menjelaskan semua yang terjadi. Dukun itu hanya tersenyum sinis dan berkata, "Setiap perjanjian memiliki konsekuensi, Erik. Jika kau ingin membatalkan perjanjian, kau harus membawa tumbal yang lebih besar." Kata-kata itu menghantam Erik seperti petir. Dia tidak mau kehilangan Sari, tetapi dia juga tidak bisa membiarkannya terus menderita. Dalam kebingungan dan ketakutan, Erik kembali ke rumah. Dia merasa terjebak antara dua dunia, satu dunia yang menjanjikan kekayaan dan satu dunia yang penuh dengan cinta dan keluarga yang dia hargai. Malam itu, saat Erik terjaga dari tidur, dia melihat Sari berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat dan matanya kosong. "Erik, aku tidak bisa terus begini," katanya dengan suara bergetar. "Aku merasa terjebak, seperti ada yang mengendalikan diriku." Erik merasakan hatinya hancur. Dia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari keputusan yang diambilnya. Dalam momen krisis itu, Erik harus membuat pilihan yang sulit. Dia bisa terus melanjutkan pesugihan dan mengorbankan Sari, atau menghentikannya dan menghadapi konsekuensi dari keputusan yang telah dibuat. Dengan air mata mengalir di pipinya, Erik memutuskan untuk menghentikan semua ini. Dia tidak akan membiarkan kekayaan yang dijanjikan merusak keluarganya. Malam itu, Erik mengadakan ritual baru untuk membatalkan perjanjian. Dengan penuh penyesalan,
dia mengatur sesaji di halaman belakang, tetapi kali ini dengan niat yang berbeda. Dia berdoa bukan untuk mendapatkan kekayaan, tetapi untuk mengembalikan kedamaian dalam hidupnya dan menyelamatkan Sari. Dalam ritual itu, dia mengembalikan semua yang telah diambil dari mereka, berharap makhluk gaib itu akan mendengar jeritannya. Saat dia menyelesaikan ritual, badai tiba-tiba datang, angin berhembus kencang dan petir menyambar. Dalam kegelapan, Erik merasakan kehadiran makhluk itu. "Kau telah memilih, Erik," suara itu menggema. "Satu jiwa untuk jiwa yang lain. Apa yang kau pilih?" Dalam momen itu, Erik menyadari bahwa dia harus mengorbankan sesuatu yang lebih berharga, dan itu adalah kekayaannya yang baru diraih. "Aku memilih untuk mengembalikan semuanya," teriaknya, suaranya penuh dengan determinasi. "Aku tidak akan mengorbankan Sari." Setelah kata-kata itu terucap, suasana mendadak tenang. Kegelapan yang menyelimuti rumah mereka perlahan-lahan menghilang, dan Sari terbangun dari ketakutannya. Namun, saat mereka berpelukan, Erik merasakan sesuatu yang hilang, semua kekayaan yang telah mereka raih menguap begitu saja. Bisnis ayam suwir mereka kembali ke titik awal, tetapi kali ini, mereka memiliki satu sama lain. Dengan air mata di wajahnya, Erik menyadari bahwa kebahagiaan tidak terletak pada kekayaan, tetapi pada cinta dan keluarga. Meski mereka harus memulai dari nol, mereka bertekad untuk membangun kembali hidup mereka dengan cara yang benar. Dalam pelukan Sari, Erik berjanji untuk tidak pernah lagi terjebak dalam kegelapan. Cerita ini mengajarkan bahwa kekayaan yang diraih dengan cara-cara yang salah hanya akan membawa penderitaan. Erik dan Sari dapat menemukan kedamaian dalam kesederhanaan dan kebersamaan. Mereka belajar bahwa cinta adalah kekayaan sejati yang tidak bisa dibeli dengan uang atau perjanjian gaib. Akhir cerita ini adalah sebuah pelajaran berharga tentang konsekuensi dari pilihan yang diambil, dan bagaimana setiap tindakan memiliki dampak yang jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Dalam pencarian akan kekayaan, Erik menemukan kembali nilai-nilai yang lebih penting, cinta, keluarga, dan kejujuran.